Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Renungan kita diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pasti kita pernah melakukan kesalahan. Kita pasti pernah membuat kesalahan terhadap orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja. Kita sadari ataupun tidak kita sadari. Di sisi lain tentu kita pun pernah mengalami sakit hati, tersinggung, atau setidaknya tidak suka dengan perkataan atau perbuatan orang lain terhadap kita. Dalam Injil hari ini, Yesus meminta secara khusus supaya kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Dan pengampunan itu harus secara sempurna. Dalam arti, berapa kali pun kawan kita melakukan kesalahan, kita harus mengampuninya. Mengampuni tentu bukan berarti mendiamkan kesalahan orang atau bahkan menutupinya. Dengan menyatakan kesalahan orang, ada hal positif yang didapatkan, yakni orang bisa disadarkan akan kesalahan atau kelemahannya itu. Tetapi yang terpenting kiranya yang mau dikatakan Yesus adalah kita tidak mengingat atau mendendam atau bahkan berniat membalas sakit hati atau kesalahan orang itu. Argumen Yesus adalah karena Allah Bapa sendiri telah mengampuni dosa kita yang begitu berat kalau dibandingkan dengan kesalahan orang kepada kita.
Kalau kesalahan kita yang berat itu sudah diampuni oleh Allah Bapa, maka kiranya antar manusia kesalahan yang lebih ringan bisa diampuni oleh setiap pribadi dengan kemurahan hati yang ada padanya. Dengan demikian kiranya dunia ini akan semakin damai. Rasa benci antar manusia akan makin berkurang. Dan kalau bisa, pelan-pelan hilang semuanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita semua prihatin bahwa saat ini ada perang. Tentu banyak korban dan pengorbanan yang terjadi. Memang benar bahwa alasan terjadinya perang itu bisa kompleks. Tetapi seandainya antar mereka ada pengampunan, maka kemungkinan besar perang itu bisa dihindarkan. Seandainya setiap pihak bisa menahan diri dan saling mengampuni, maka kiranya korban tidak akan banyak jatuh. Dan kalau kita mau merenung sejenak, di tempat lain juga dalam kadar tertentu selalu ada perang. Bahkan jangan-jangan di sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan kerja kita, di komunitas kita, ada riak-riak tertentu yang perlu diselesaikan dengan cara pengampunan. Para ahli psikologi mengatakan bahwa memaafkan atau mengampuni itu tidak hanya memiliki makna spiritual. Kejadian negatif dalam hidup kita itu, kalau sangat signifikan, bisa menempel di memori dan memicu reaksi fisik hingga menyakiti kesehatan psikis. Amarah yang kita simpan kepada seseorang juga cukup memakan energi karena harus menjaga emosi tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan manfaat memaafkan akan sangat berguna bagi psikologis kita sendiri. Pertama, membebaskan dari rasa marah. Kedua, akan memperkuat hubungan dengan orang lain. Ketiga, berkontribusi terhadap kesehatan jantung dan imun. Keempat, mengkondisikan mampu mengampuni orang lain. Kelima, akan meningkatkan harga diri. Dan keenam, menunjukkan kemampuan manajemen konflik kita yang baik. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengampuni itu bukan hanya butuh unsur manusiawi, tetapi juga membutuhkan nuansa ilahi. Karena itu perlu kita mohon agar kita mampu merasakan dampingan Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberi pengampunan satu sama lain. Waktu Prapaskah ini adalah masa yang paling tepat, karena pada masa ini juga kita secara khusus memohon ampun atas dosa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.